Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih yang sudah tekan tombol like. Dan pada Tuan dan Nona yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Lanjut. Bab 1636 sampai bab 1640. Energi spiritual yang kaya sepenuhnya mengubah setiap tulang, setiap inci kulit Yechen, dan bahkan setiap sel, memberi Yechen perasaan terlahir kembali. Di masa lalu, energi spiritual dalam tubuh Yechen semakin sedikit dikonsumsi, dan hampir tidak ada energi spiritual di lingkungan sekitarnya, sehingga energi spiritual hanya dapat dikonsumsi dan tidak dapat diisi ulang. Namun kali ini, rasanya seperti melemparkan seseorang yang kekurangan air sepanjang tahun langsung ke Danau Baikal. Perasaannya sungguh luar biasa. Yechen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sebelumnya, dia benar-benar tidak menyangka pil Pei Yuan ini akan memiliki efek yang begitu kuat. Awalnya saya mengira efek dari pil peremajaan sudah sangat kuat, namun sekarang saya menyadari bahwa pil peremajaan itu seperti permainan anak-anak di depan pil Pei Yuan. Meskipun Pei Yuan dan hanyalah obat mujarab tingkat pemula, karena mengandung energi spiritual, ia setara dengan dimensi yang sama sekali berbeda. Perasaan ini seperti perasaan gorila dan manusia. Meskipun sebagian besar gen mereka sama, kesenjangan tersebut hanyalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Setelah lebih dari 1 jam, kelebihan kekuatan obat Pei Yuan dan sepenuhnya diserap oleh tubuh Yechen. Yechen merasa seperti dia telah terlahir kembali. Dia melihat 24 pil Pei Yuan yang tersisa dan berpikir dalam hati, hanya meminum satu dari pil Pei Yuan ini memiliki efek yang sangat besar. Jika 24 pil Pei Yuan yang tersisa adalah digunakan, jika kamu memakan semuanya sekaligus, bagaimana perasaanmu? Yechen memikirkan hal ini dan segera membuang pikiran berbahaya ini dari benaknya. Prinsip pembalikan ekstrim masih sangat jelas. Pil Pei Yuan barusan telah membawa tubuhnya sampai batas, atau bahkan melebihi batas. Jika datang lagi, saya khawatir tubuh tidak akan mampu menahannya sama sekali. Jadi, dia dengan hati-hati mengumpulkan semua pil Pei Yuan yang tersisa. Kemudian dia berdiri dan melihat waktu yang sudah lewat jam 9 malam. Berpikir bahwa dia akan pergi ke Yanjing besok, Yechen segera merapikan tempat kejadian dan keluar dari villa dengan cepat. Begitu dia keluar dari gerbang villa, Yechen memperhatikan bahwa pemandangan di halaman di bawah lampu tampak sangat berbeda dari saat dia pertama kali masuk. Saat pertama kali saya masuk, rerumputan hijau di pekarangan baru bertunas kurang dari 10 cm, kerapatan rerumputan tidak terlalu tinggi, jarang, dan beberapa daun hijau hias di pekarangan baru saja bertunas empuk, daun hijau, cabang dan daun. Namun, hanya dalam beberapa jam, rumput di halaman telah tumbuh beberapa kali lipat, bahkan tingginya mencapai pertengahan betis Yechen, yang diperkirakan setidaknya 30 cm. Pepohonan berdaun hijau di halaman kini telah tumbuh dari tunas hijau baru menjadi dedaunan lebat yang hanya terlihat di pertengahan musim panas. Hanya dalam beberapa jam, pemandangan di halaman melonjak langsung dari awal musim semi ke pertengahan musim panas, membuat Yechen merasa seperti berada di dunia lain, seolah-olah dia telah berada di sini bukan hanya beberapa jam, tetapi selama beberapa bulan. Terkejut, Yechen mau tidak mau berjalan keluar villa dan melihat ke kedua sisi jalan pegunungan yang mendaki gunung. Saat ini, halaman rumput dan pepohonan di bawah lampu masih sama seperti di awal musim semi. Mereka benar-benar berbeda dari pemandangan di halaman. Yechen tidak bisa menahan perasaan. Sambil mengerutkan kening, dia berpikir dalam hati, mengapa hanya tanaman di halamanku yang tumbuh lebih subur? Dalam keraguan, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia memurnikan Yuan dan sejumlah besar energi spiritual pertama-tama memenuhi seluruh villa, dan kemudian lagi disedot kembali oleh pusaran, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah energi spiritual itu bocor,
dari villa ke pekarangan tadi. Jadi tanaman di pekarangan tiba-tiba tumbuh lebih subur. Kalau dipikir-pikir, hanya ada hal semacam ini. Mungkin, bagaimanapun juga, energi spiritual adalah energi terbaik untuk segala sesuatu di dunia, dan memiliki efek stimulasi yang kuat pada tanaman itu sendiri. Baru saja, energi spiritual memenuhi seluruh villa, dan wajar jika sebagian meluap. Awalnya, Ye Chen masih memikirkan apakah akan menangani tanaman hijau yang terlalu lebat di halaman. Bagaimanapun, itu sangat berbeda dari lingkungan luar, tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak masalah. Lagi pula, tidak ada yang datang ke sini, dan suhu di pegunungan relatif rendah, sehingga tanaman hijau tanaman akan tumbuh sedikit lebih lambat. Tetapi setelah festival Qingming, saat suhu naik, tanaman akan memasuki tahap pertumbuhan gila-gilaan. Menurut saya tidak akan ada perbedaan yang begitu mencolok. Dalam perjalanan kembali ke kota, Ye Chen menelepon Chen Zekai. Begitu panggilan telepon masuk, Chen Zekai bertanya dengan hormat, "Tuan, Anda menelepon saya sangat terlambat. Apa yang ingin Anda katakan?" Ye Chen berkata, "Chen Tua, tolong bantu saya mengatur penerbangan. Saya akan berangkat ke Yanjing besok pagi." "Oke." Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, izinkan saya pergi bersamamu besok, untuk acara penting seperti upacara pemujaan leluhur. Kami pelayan juga akan hadir." Ye Chen berkata, "Tidak masalah. Lalu kamu bisa membuat pengaturan untuk malam ini. Mari kita bicarakan semuanya di sini dan mari kita pergi bersama besok." "Oke." Chen Zekai setuju dan bertanya lagi, "Tuan, apakah Anda memiliki hal lain yang perlu saya bantu atur?" "Iya," kata Ye Chen, berkata, "Anda dapat mengatur pesawat lain untuk lepas landas dari Jinling besok malam. Kemudian minta Hongwu untuk membawa 2 orang yang saya tinggalkan di peternakan anjing bersamanya. Ingatlah untuk menutupi wajah mereka dan menjaga itu sangat rahasia. Kian jangan biarkan orang lain tahu bahwa kedua orang ini telah tiba di Yanjing." Su Soudao dan Ye Chen harus membawa mereka ke Yanjing, karena di festival Qingming, dia ingin Su Soudao berlutut di depan rumah orang tuanya, kuburan untuk bertobat. Adapun Chen Zonglei dari istana Wanlong, Ye Chen juga harus membawanya. Karena dia sudah menebak rencana Wan Pojun, dia pasti harus bertemu Wan Pojun saat dia pergi ke Yanjing kali ini, atau bahkan bertarung dengannya. Jadi membawa Chen Zonglei bersamanya pasti akan berguna di saat kritis. Chen Zekai secara alami tahu siapa 2 orang yang dibicarakan Ye Chen, dan dia bertanya dengan gugup, "Guru, identitas kedua orang ini sangat sensitif, mudah untuk mengatakannya di Jinling, tetapi setelah mereka tiba di Yanjing, bagaimana kita harus mengaturnya? Itu, apa?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Aku akan membiarkan keluarga He pergi bersama mereka besok. Setelah tiba di Yanjing pada malam hari, aku akan membiarkan keluarga He membawa mereka untuk menemukan tempat yang aman untuk menetap dengan tenang." Chen Zekai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, saya khawatir ada banyak tuan di istana Wanlong di Yanjing. Dapatkah keluarga He melakukannya?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, musuh terang-terangan dan kita terselubung, mereka menuju ke Yanjing dengan tenang. Selama mereka lebih memperhatikan, orang-orang di istana Wanlong pasti tidak akan mengetahuinya. Saya yakin keluarga He masih memiliki kemampuan ini." "Oke." Chen Zekai segera berkata, "Kalau begitu saya akan mengatur penerbangan sekarang, dan kemudian mengatur waktu dengan Hongwu. Sedangkan untuk keluarga He, menurut Anda apakah Anda harus memberitahu mereka atau aku?" Ye Chen berkata, "Kamu menghubungi Hongwu." "Baiklah, aku akan memberitahu keluarga He." "Oke." Ye Chen menutup telepon, mengangkat telepon dan menelepon He Hongsheng, lelaki tua itu dari keluarga He. Ketika He Hongsheng menelepon Jinling, dia awalnya berpikir bahwa dia akan setia kepada Ye Chen setiap hari untuk membalas banyak kebaikannya. Namun, setelah tiba, dia tidak menyangka selain membantu Hongwu dan Chen Zekai melatih bawahan mereka, dia hampir tidak memiliki pekerjaan lain setiap hari, dan Ye Chen pada dasarnya tidak pernah menghubunginya. Setelah kehidupan seperti ini berlalu dalam waktu yang lama,
dia bahkan merasa sedikit malu dan merasa malu pada Ye Chen. Oleh karena itu, ketika dia menerima telepon Ye Chen, dia sangat bersemangat. Begitu dia menjawab panggilan tersebut, dia berkata dengan penuh semangat dan hormat, "Tuan Ye, Anda akhirnya ingat bahwa saya di sini." Mendengar suara He Hongsheng, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tuan He, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda dan seluruh keluarga He." He Hongsheng berkata dengan tegas, "Tuan Ye, kami telah menunggu untuk membagikan Anda khawatir. Ya, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja." Ye Chen berkata, "Saya akan mengirim 2 orang ke Yanjing besok malam. Kedua orang ini sangat penting bagi saya, dan identitas mereka relatif sensitif. Jadi setelah tiba di Yanjing, kedua orang ini harus dijaga ketat pengawasan, dan tidak ada informasi yang boleh bocor. Saya sudah memikirkannya sejak lama, jadi saya menelepon Anda dan bertanya apakah itu nyaman." "Nyaman, tentu saja nyaman," He Hongsheng berkata tanpa ragu. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Kami datang jauh-jauh dari Mokeng ke Jinling untuk berbagi kekhawatiran Anda dan melayani Anda. Tuan Ye, saya telah menerima begitu banyak bantuan dari Anda tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalasnya. Saya benar-benar merasa sedikit menyesal. Jadi masalah ini serahkan saja masalahnya pada kami. Saya, He Hongsheng, menjamin dengan kepribadian saya bahwa tidak akan pernah ada kesalahan." Ye Chen berkata dengan riang, "Oke, karena saya sangat senang dengan ini Pak Tua. Saya tidak akan bicara omong kosong lagi. Saya ingin mengganggu Anda dan yang lain. Keluarga He sudah siap. Seseorang akan mengantar Anda ke bandara besok malam. Ketika Anda tiba di Yanjing, hubungi saya tepat waktu." He Hongsheng berkata dengan tergesa-gesa. "Tidak masalah, Tuan Ye. Saya akan menelepon Ying Xiu dan bertanya padanya. Bersiaplah juga." Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Tuan He, lebih baik jangan biarkan Nona He lewat. Sana selalu ada seseorang yang tersisa untuk menjaga Jinling. Mengapa tidak membiarkan dia membantu mengawasi pelatihan harian anak buah Hong Wu dan Chen Zekai?" Ye Chen tidak ingin He Yingxiu pergi ke sana, terutama karena dia takut itu suasana hatinya akan berfluktuasi sampai batas tertentu setelah melihat Su Soudao bagaimanapun. He Hongsheng tidak tahu bahwa salah satu dari 2 orang yang dia minta untuk membantu pengawalan dan penjagaannya adalah Su Soudao. Ketika He Hongsheng mendengar ini, dia tidak banyak berpikir dan segera berkata, "Baiklah Tuan Ye, izinkan saya menjelaskan kepada Yingxiu." Setelah He Hongsheng mengakhiri panggilan dengan Ye Chen, dia langsung menelepon putrinya He Yingxiu. He Yingxiu telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Buckingham bersama putrinya Su Ruoli baru-baru ini. Ibu dan putrinya sudah lama tidak bertemu sejak Su Ruoli dikirim ke keluarga Su ketika dia berusia 18 tahun. Baru-baru ini ibu dan anak perempuannya telah saling berbaikan. Persahabatan yang hilang di antara keduanya. Ketika dia menerima telepon dari He Hongsheng dan mendengar bahwa Ye Chen membutuhkan bantuan dari keluarga He di Yanjing, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Ayah, apakah Tuan Ye tidak membutuhkan bantuan saya?" He Hongsheng berkata, Saya akan menelepon Anda." Inilah yang ingin saya katakan di telepon. Tuan Ye ingin Anda tinggal di Jinling dan untuk sementara waktu mengambil alih pekerjaan pelatihan Hong Wu dan Chen Zekai. Jadi Anda tidak perlu pergi ke Yanjing bersama kami. He Yingxiu melihat bahwa Ye Chen telah melakukan ini. Dia membuat pengaturan, jadi dia berkata, "Oke, kalau begitu kamu bisa pergi ke Yanjing besok dan serahkan semuanya padaku." "Oke." He Hongsheng bertanya, "Datanglah ke villa besok pagi, tanyakan pada saudaramu Yingdong tentang situasi pelatihan spesifik, dan kita akan berangkat pada malam hari." "Oke." He Yingxiu setuju. Setelah menutup telepon, Su Ruoli di samping buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Bu, apa yang kakek katakan di telepon? Menurut Anda mengapa Anda mengatakan Tuan Ye butuh bantuan?" "Ya." He Yingxiu berkata, "Tuan, kamu meminta kakekmu dan saudara iparmu untuk membawa orang lain ke Yanjing besok, sepertinya berarti ada 2 orang penting lagi yang membutuhkan pendampingan mereka." Su Ruoli mengangguk ringan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam,
Bu. Apakah kamu pikir Tuan Ye tidak akan mendapat masalah? Dia sudah lama tidak berhubungan dengan kakeknya dan yang lainnya. Dan kali ini dia pergi ke Yanjing lagi. Jadi dia selalu merasa sangat sensitif. He Yingxiu mengguncangnya kepala. Berkata, saya tidak bisa mengatakan ini. Tuan Ye tidak membiarkan saya pergi. Su Ruoli berkata dengan tergesa-gesa, Bu, saya akan menelepon Tuan Ye. Jika dia membutuhkannya, saya ingin pergi bersama dia, He. Yingxiu berkata dengan malu-malu, Ruoli, kamu telah melupakan instruksi Tuan Ye. Dia belum ingin kamu muncul. Lagi pula, identitasmu sangat sensitif. Dia bahkan tidak menginginkan kakek dan saudara laki-lakimu mertua mengetahui bahwa kamu masih hidup. Hal. Su Ruoli berkata dengan tegas, kalau begitu aku akan bertanya padanya. Jika tidak berhasil, aku bisa menyamar dan mengikutinya sebagai pelayan. Jika tidak berhasil, aku juga bisa berdandan seperti wanita dan menjadi asisten. He Yingxiu berkata tanpa daya. Kalau begitu, sebaiknya Anda bertanya sendiri pada Tuan Ye. Tetapi Anda juga harus berhati-hati. Jika Anda tidak diizinkan pergi, jangan terlalu memaksakan diri. Jangan sampai dia mengira Anda bodoh. Oke, Bu, Su Ruoli menjawab. Setelah mengeluarkan suara, dia segera mengeluarkan ponselnya, berjalan ke kamar tidur di dalam, dan menelepon Ye Chen. Ye Chen sedang mengemudi kembali ke kota saat ini. Ketika dia menerima telepon Su Ruoli, dia terkejut sekaligus beralasan. Segera, dia menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum, Ruoli, mengapa kamu menelepon saya saat ini? Su Ruoli berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, saya mendengar bahwa Anda akan pergi ke Yanjing dan meminta kakek saya dan yang lainnya untuk datang dan tolong. Jadi aku ingin bertanya padamu, bisakah kamu membawaku bersamamu? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, Ruoli, identitasmu masih sangat sensitif. Orang Jepang masih mencarimu kemana-mana. Aku yakin mereka pasti punya banyak mata dan telinga di Yanjing. Jadi untuk saat ini kamu masih berhenti menunjukkan mati. Su Ruoli berkata dengan nada agak cemas, Tuan Ye, meskipun kekuatan Ruoli tidak bisa dikatakan luar biasa, itu pasti tidak akan menahan Anda, dan itu pasti akan dapat berbagi kekhawatiran Anda sampai batas tertentu di dunia asing. Tolong bawa saja aku bersamamu. Aku bisa menyamar sehingga tak seorang pun melihatku. Tolong bawa aku bersamamu, Ye Chen berkata sambil tersenyum, bukan masalah besar jika aku pergi ke Yanjing kali ini. Hanya saja aku akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, katanya. Ye Chen menambahkan, saya berjanji. Setelah beberapa saat, setelah pusat perhatian berlalu, saya akan membawa Anda bersama saya jika hal seperti ini terjadi lagi. Ketika Su Ruoli mendengar ini, dia juga tahu bahwa Ye Chen tidak akan berubah pikiran. Tapi untungnya, kata-kata terakhir Ye Chen meninggalkan harapan untuk dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru berkata, kalau begitu jangan lupakan. Sudah lama sekali sejak itu, saya tinggal di hotel. Kebosanan adalah hal kedua. Alasan utamanya adalah saya merasa tidak bisa melakukan apapun untuk Anda. Saya benar-benar merasa seperti sia-sia. Jangan khawatir. Ye Chen tersenyum sedikit. Saya pasti akan melakukannya di masa depan. Ada tempat untuk Anda. Tepat ketika Ye Chen menenangkan Su Ruoli, Su Chengfeng, yang berada di Suhang, tiba-tiba menerima telepon dari Wan Pojun. Dalam beberapa hari terakhir, Su Ansun hidup seperti setahun. Bukan karena suasana hatinya sedang buruk atau dalam situasi yang menyedihkan sehingga dia merasa seperti ini, tetapi karena dia telah menantikan datangnya lebih awal Festival Qingming. Sebab, Festival Qingming akan menjadi hari di mana keluarga Ye benar-benar mundur dari panggung. Begitu keluarga Ye jatuh, keluarga Su bisa terus mempertahankan posisinya sebagai keluarga nomor 1 di negaranya. Terlebih lagi, dengan sekutu yang kuat seperti Wan Pojun, dia tidak hanya akan mampu menghilangkan ancaman di masa depan, tetapi bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Melihat panggilan dari Wan Pojun, Su Chengfeng menjawab telepon dengan penuh semangat dan berkata, Pojun, kamu menelepon sangat terlambat, apakah kamu punya instruksi? Wan Pojun berkata dengan suara dingin, saya menelepon untuk memberitahu Anda,
kamu. Pada pagi hari tanggal 5 April aku akan memindahkan peti mati orang tuaku ke Gunung Wanling. Dan kemudian menguburkan orang tuaku di Gunung Yeling di depan semua orang di keluarga Ye. Ayahku selalu menghormati Paman Su. Kamu adalah Paman Su, ayahku. Jadi aku harap kamu akan memimpin upacara pemakaman orang tuaku. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia sedikit terkejut dan bertanya, Po Jun, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa setelah keluarga Ye tersingkir pada tanggal 5 dan 6, peti mati orang tuamu akan dipindahkan ke Gunung Wanling, berubah, Wan? Po Jun berkata dengan tegas, Istana Wanlong memiliki beberapa masalah di luar negeri. Saya harus pergi ke Timur Tengah segera setelah menyelesaikan keluarga Ye. Dan saya semakin merasa bahwa akan semakin sulit untuk memindahkan peti mati orang tua saya. Pada hari upacara pemujaan leluhur keluarga Ye, itu akan mempermalukan keluarga Ye. Su Chengfeng buru-buru berkata, tentu saja, upacara pemujaan leluhur keluarga Ye akan memuja lebih dari 100 leluhur keluarga Ye di masa lalu beberapa ratus tahun. Jika kamu dapat mencegah mereka beribadah di festival Qingming, jika kamu memuja orang tuamu dan bukan leluhurmu, maka wajah keluarga Ye akan hancur total. Wan Po Jun mencibir dan berkata, aku ingin lebih dari itu. Aku ingin memindahkan semua peti mati seluruh leluhur keluarga Ye. Keluarlah dan biarkan mereka menyembelih tubuh mereka di hutan belantara untuk memberi ruang bagi orang tuaku. Selain itu, aku juga akan mengeluarkan Ye Changnying dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Ketika saatnya tiba, kamu akan menyaksikan semua ini dengan matamu sendiri. Oh, itu suatu kehormatan. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa, Su Chengfeng berkata berulang kali dengan penuh semangat. Jangan khawatir, Po Jun. Aku akan kembali ke Yanjing besok, pagi-pagi sekali tanggal 5 April meskipun langit turun hujan pisau. Aku akan pergi ke sana tepat waktu. Oke, Wan Po Jun berkata dengan singkat, sampai jumpa pada tanggal 5 April. Su Chengfeng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Wan Po Jun sudah menutup telepon sebelumnya. Pada saat ini, Su Chengfeng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada pengurus rumah tangga Su Ansun di sampingnya, Ansun, kemasi barang-barangmu dan bersiap untuk pesawat. Kita akan kembali ke Yanjing. Su Ansun sangat bersemangat saat mendengarnya ini. Keluarga Su awalnya adalah keluarga besar yang lahir dan besar di Yanjing, dan Yanjing adalah panggung terbesar mereka. Jika dia tidak mengalami begitu banyak perubahan beberapa waktu lalu, bagaimana dia bisa mengikuti Tuan Su dan bersembunyi sampai ke selatan? Mendengar lelaki tua itu akhirnya kembali, Su Ansun secara alami bersemangat dan berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, Tuan, lalu saya akan mengatur agar pelayan saya mengemas barang bawaan mereka, dan kemudian memberitahu kru untuk bersiap lepas landas. Kami akan berangkat lebih awal besok pagi, tidak? Su Chengfeng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, kita belum bisa berangkat besok pagi, suruh kru berangkat besok malam. Di malam hari, Su Ansun berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, saya lelah bepergian dan bepergian di malam hari. Saya khawatir akan sangat larut ketika Anda sampai di rumah, yang akan menunda istirahat Anda. Tidak apa-apa, Su Chengfeng berkata tanpa ragu-ragu, kita harus berangkat pada malam hari. Saya tidak bisa memberitahu siapapun tentang kepulangan saya ke Yanjing untuk saat ini. Ini pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mari kita kembali dengan tenang dulu. Di Festival Qingming, kita akan mengikuti Wan Po Jun ke Gunung Yeling untuk melihat apa yang terjadi. Pertunjukan luar biasa yang hanya bisa disaksikan dalam 1 abad. Su Ansun mengangguk, memikirkan sesuatu, dan mau tidak mau berkata, ngomong-ngomong, Tuan, media asing baru-baru ini melaporkan bahwa Istana Wanlong menderita kekalahan besar di Suriah dan terluka parah. Sekarang, menurut Anda apakah tentara Wan Po ini masih dapat menekan keluarga Ye? Dan jika dia meninggalkan Tiongkok saat itu, akankah keluarga Ye kembali lagi? Jika kamu bisa menekannya, kamu pasti bisa menekannya. Su Chengfeng tampak bertekad. Dia berkata, Wan Po Jun dan semua bawahannya semuanya sangat kuat, dan keluarga Ye ada dalam terang dan mereka dalam kegelapan. Bahkan jika dia meminjamkan 8 otak kepada Ye Zongquan,
Dia tidak akan bisa membayangkan upacara pemujaan leluhur keluarga Ye yang terjadi setiap 12 tahun. Kita akan menghadapi musuh yang begitu kuat. Ketika penguasa istana Wanlong tiba-tiba menyerang Yeling Gunung, mereka pasti akan mengejutkan keluarga Ye. Berbicara tentang ini, Su Chengfeng mencibir beberapa kali dan berkata, pada saat itu akan terjadi. Itu sangat tergantung pada siapa yang memiliki tinju yang lebih kuat. Selama Wan Pojun bisa kalahkan keluarga Ye, singkirkan peti mati Ye Changying, angkat abu Ye Changying, lalu singkirkan semua peti mati leluhur keluarga Ye lainnya, dan biarkan semua keluarga Ye berlutut di tanah dalam duka dan duka menyambut peti mati orang tuanya dimakamkan di Gunung Yeling. Reputasi dan prestise keluarga Ye pasti akan hancur. Begitu Ye Zongquan memimpin keluarga Ye untuk berlutut sepenuhnya, tidak mungkin baginya dalam hidup ini bangun lagi. Su Ansun merenung sejenak, lalu berkata, jika masalah ini benar-benar berjalan ke arah yang Anda katakan, maka reputasi keluarga Ye memang akan hancur total. Tetapi reputasinya hancur, tetapi aset keluarga Ye akan tetap ada. Bisnis masih di sana, paling-paling kita akan kehilangan koneksi dan muka. Dalam hal ini, jika kita ingin lebih menekan keluarga Ye, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan serius, Guru, saya punya. Dengan kata lain, Anda tidak boleh marah. Su Chengfeng melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda ingin mengatakan bahwa reputasi keluarga Su telah saya rusak sejak lama. Jadi saya khawatir keluarga Ye dan saya akan melakukannya. Tidak punya daun ara saat itu. Semuanya setengah kati hingga 8 tael, kan? Su Ansun buru-buru berlutut dan berkata dengan ketakutan, Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Su Chengfeng bertanya dia, lalu apa maksudmu? Aku, Su Ansun terdiam beberapa saat, itu yang ingin dia ungkapkan, tapi dia tidak ingin menggunakan kata-kata langsung seperti itu. Su Chengfeng berkata dengan tenang, oke, aku tidak akan marah, lagi pula, kamu juga setia. Su Ansun berlutut di tanah dan tidak berani menjawab kata-kata lagi. Su Chengfeng berkata lagi saat ini, masalah apa yang dihadapi Istana Wanlong di luar negeri bukanlah hal yang perlu kita pedulikan. Satu-satunya hal yang perlu kita pedulikan adalah karena Wan Pojun ingin menguburkan peti mati orang tuanya di kuburan leluhur keluarga Ye. Maka ini membuktikan bahwa dia harus cukup percaya diri untuk memastikan bahwa keluarga Ye tidak akan membalas atau tidak dapat membalas di masa depan. Jadi saya memperkirakan dia akan mengatur banyak orang di Yanjing di masa depan untuk memastikan bahwa peti mati orang tuanya tidak akan ada, dilucuti oleh keluarga Ye secara bergantian. Setelah mengatakan ini, Su Chengfeng tersenyum tipis dan berkata dengan penuh teka-teki, berdasarkan ini, saya yakin bahwa untuk Wan Pojun ini, membalas dendam dari keluarga Ye hanyalah salah satu dari banyak tujuannya. Dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya, dia pasti sangat ingin kembali ke tanah air untuk berkembang. Lagi pula, orang tuanya terjatuh di tanah air, dia pasti ingin keluarga Wan bisa berdiri kembali di tanah air. Oleh karena itu, selama Wan Pojun fokus pada negara di masa depan, maka keluarga Ye sama sekali tidak ada peluang untuk sukses. Su Ansun dengan cepat memuji, guru bijaksana. Dengan cara ini, keluarga Ye akan disiksa oleh Wan Pojun ke titik di mana mereka akan hancur atau bahkan hancur. Pada saat itu, mereka secara alami akan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kita dalam bisnis. Su Chengfeng mencibir. Ye Zongquan segera menjadi terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi mengapa dia harus bersaing denganku? Berbicara tentang ini, dia berkata dengan penuh harap, Ye Zongquan adalah orang paling penting dalam hidupnya. Saya sangat menantikan adegan ketika peti mati lebih dari 100 leluhur keluarga Ye digali pada hari pembersihan makam. Saya bahkan lebih menantikan adegan di mana Ye Zongquan, yang berusia 70-80 tahun, akan memberikannya kepada Wan Liancheng dan istrinya. Dia terlihat sangat berbakti. Jika saatnya tiba,
saya pasti akan memotretnya wajah terburuk dan posting secara online sehingga semua orang dapat melihat bagaimana kepala keluarga Y yang bermartabat berlutut di tanah sambil mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan seperti anjing. Pada pagi hari tanggal 3 April keesokan harinya, Ye Chen hanya mengemas beberapa pakaian, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan ayah mertuanya, dan memulai perjalanan kembali ke Yanjing lagi. Kali ini dia tidak naik pesawat pribadi keluarga Ye, melainkan naik jet bisnis Boeing yang diberikan kepadanya oleh Gu Yanzong, dan bersama Chen Zekai, bersiap berangkat ke Yanjing. Setelah menaiki pesawat, Ye Chen menelepon Gu Qiui dan memberitahunya bahwa dia akan lepas landas dan mendarat di bandara Yanjing sekitar 1 jam lagi. Gu Qiui secara alami sangat senang dan langsung berkata bahwa dia akan segera pergi ke bandara untuk mempersiapkan resepsi. Dan tepat ketika pesawat perlahan meluncur dan hendak melaju untuk lepas landas di ujung landasan, Ye Chen menerima telepon dari Ye Zongquan, Tuan Ye. Di telepon, Ye Zongquan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Chener, kapan kamu akan datang ke Yanjing?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya di pesawat sekarang dan akan segera lepas landas." Bagus sekali, Ye Zongquan sangat senang. Dia berkata dengan penuh semangat, "Kamu adalah satu-satunya yang hilang dari seluruh keluarga Ye. Malam ini saya akan mengadakan perjamuan di rumah untuk semua kepala keluarga agunan dan cabang keluarga Ye, serta keluarga kami juru bicara keluarga Ye sendiri di seluruh negeri dan bahkan di seluruh dunia. Ketika saatnya tiba, saya akan memperkenalkan identitas Anda kepada semua orang di depan mereka dan memberitahu mereka bahwa Anda adalah putra Chang Ying." Ye Chen berkata, "Lupakan saja, itu akan menjadi terlalu menonjolkan diri dan tidak sejalan dengan siapa saya, kebiasaan perilaku orang." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Saya akan tinggal di rumah Paman Gu hari ini, dan besok saya akan kembali ke rumah Ye untuk menghadiri pertemuan sebelumnya upacara pemujaan leluhur. Saya juga akan menghadiri upacara pemujaan leluhur lusa tepat waktu, dan hal-hal lain. Saya tidak akan berpartisipasi dalam acara atau kegiatan apapun." Ye Zongquan berkata dengan tergesa-gesa, "Chener, kamu adalah putra Chang Ying, cucuku, dan tuan muda kedua dari seluruh keluarga Ye. Kamu harus tahu bahwa pencapaian masa depanmu akan menjadi milikmu. Di dunia kaum muda, kamu akan menjadi orang nomor 2 di keluarga Ye pada waktunya. Peristiwa yang sangat penting hanya terjadi setiap 12 tahun sekali. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat cabang keluarga Ye yakin pada Anda." Ye Chen tersenyum. Berkata, "Tidak perlu, saya tidak berencana untuk mewarisi properti keluarga Ye. Biarkan orang lain melakukan publisitas bekerja." Saat dia mengatakan itu, dia mendengar suara gemuruh dari mesin pesawat dan pesawat mulai berlari di salah satu ujung landasan. Dia berkata kepada Ye Zongquan, "Pesawat akan lepas landas, mari kita tidak membicarakannya sekarang, lihat kamu besok." Setelah mengatakan ini, Ye Chen juga tanpa menunggu Tuan Ye menjawab, dia menutup telepon. Sebenarnya dia tidak bermaksud bersikap kasar kepada kakeknya. Alasan utamanya adalah dia tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti ingin dia mengambil kesempatan upacara pemujaan leluhur ini untuk secara resmi kembali ke keluarga Ye, sehingga sepenuhnya meninggalkan identitasnya sebagai anak yatim piatu di Aurus Hill selama 20 tahun sebelumnya. Tapi ini tidak bisa diterima oleh Ye Chen. 20 tahun telah berlalu, dan dalam benaknya, dia bukan lagi tuan muda bernama Ye Chen dari keluarga Ye, melainkan anak yatim piatu bernama Ye Chen dari Yanjing. Bagaimanapun, orang tuanya telah pergi selama hampir 20 tahun, dan ikatannya dengan keluarga Ye telah putus selama 20 tahun. Menurutnya, tidak perlu dan tidak mungkin untuk mengembalikan ikatan ini secara paksa. Saat ini, Ye Zongquan merasa agak tidak senang saat melihat Ye Chen menutup telepon. Tapi dia masih tahu kenapa Ye Chen melakukan ini. Dia juga tahu bahwa Ye Chen tidak ingin secara resmi mengubah kembali identitasnya sebagai tuan muda keluarga Ye. Jika dia hanya seorang kakek, dia sebenarnya tidak ingin memaksa Ye Chen ketika putra keduanya telah meninggal bertahun-tahun dan akhirnya dia menemukan keberadaan cucunya.
Mungkin bukan pilihan yang buruk untuk membiarkan Ye Chen menjalani kehidupan yang dia inginkan untuk hidup bahagia. Dalam hal ini, itu tidak hanya akan menjadi hal yang baik bagi Ye Chen sendiri, tetapi orang tuanya juga akan sangat senang jika Izumi mengetahuinya. Namun, dia juga tahu bahwa dia memiliki identitas lain. Dia bukan hanya kakek Ye Chen, tapi juga kepala keluarga Ye. Karena dia adalah kepala keluarga Ye, dia harus mengutamakan kepentingan keluarga Ye. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Ye, Ye Chen harus kembali ke keluarga Ye dan melayani kepentingan keluarga Ye. Terlebih lagi, Ye Chen adalah calon menantu yang diakui oleh keluarga Gu. Dari sudut pandang ini saja, Ye Chen bahkan lebih penting bagi keluarga Ye. Oleh karena itu, Ye Zongquan merencanakan kali ini, tidak peduli apakah Ye Chen bersedia kembali ke keluarga Ye atau tidak. Selama dia datang kali ini, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk mempertahankannya. Dan kali ini, Ye Zongquan sudah siap. Ia berencana untuk mengatur beberapa fotografer untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur dengan pakaian santai pada hari upacara pemujaan leluhur, dan membiarkan mereka mengambil beberapa foto dan video di balik layar dari upacara pemujaan leluhur tersebut. Akan memilih yang terbaik dan menyerahkannya ke media untuk dipublikasikan. Dalam hal ini, kekuatan dan gaya keluarga Ye tidak hanya dapat diperlihatkan kepada orang-orang di seluruh negeri, tetapi Ye Chen dan keturunan keluarga Ye lainnya juga dapat diekspos. Dia merasa begitu identitas Ye Chen sebagai tuan muda dari keluarga Ye terungkap, mustahil baginya untuk kembali ke identitas sebelumnya sebagai anak yatim piatu Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keluarganya dan berkata dengan semangat, "Haha, Chener sudah berangkat ke Yanjing, dia akan tiba di Yanjing lebih dari 1 jam. Dia telah jauh dari rumah selama hampir 20 tahun. Dan dia akhirnya kembali. Ini benar-benar berkah luar biasa yang belum pernah dialami keluarga Ye-ku selama lebih dari 10 tahun." Ye Changmin, yang awalnya terlihat puas, tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar kata Chener. "Paman Ye Chen," Ye Changkong berkata saat ini, "Ayah, kamu agak berlebihan." Tentu saja merupakan hal yang baik bagi Ye Chen untuk kembali, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai berkah besar yang belum dilihat oleh keluarga Ye kami, dalam lebih dari 10 tahun, Ye Zongquan. Dia tersenyum dan berkata dengan tenang, "Kamu sama sekali tidak memahami potensi Chener." "Saya tidak mengerti," Ye Changkong berkata dengan nada meremehkan. "Lagi pula, bukankah Ye Chen hanya mencoba membuat namanya terkenal di Jinling?" "Memang benar, ku dengar dia juga bertemu dengan beberapa orang di luar, tetapi dalam analisis terakhir, dia masih belum mendapatkan banyak publisitas. Soalnya, dia sepertinya melakukan hal yang sama, baik di Jinling. Ketika dia datang ke Yanjing, dia benar-benar tidak punya banyak kesempatan. Jika Jinling adalah sungai, maka Yanjing adalah laut. Saya khawatir dia tidak akan bisa beradaptasi ketika dia sampai di sini." "Iya, kakek," putra Ye Changkong, sepupu Ye Chen, Ye Feng, juga berbicara saat ini. "Kakek, saya tahu Anda ingin Ye Chen agar Chen kembali ke keluarga Ye dan memiliki harapan yang tinggi pada Ye Chen. Tetapi untuk menjadi sejujurnya, di lingkaran Yanjing, benar-benar tidak ada ruang untuk pengembangan yang cocok untuk Ye Chen." Saat dia mengatakan ini, dia melanjutkan analisisnya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Ambil contoh lingkaran tempat saya biasa bermain. Siapa di antara Anda yang sudah bertahun-tahun tidak belajar di luar negeri dan mendapat banyak informasi? Kebanyakan dari mereka belajar di Amerika Serikat atau Inggris, dan yang terakhir adalah orang asing. Di Australia, dalam hal kualifikasi akademik, gelar master hanyalah pintu masuk, dan banyak yang merupakan PhD di bidang ekonomi dan manajemen. Namun, Ye Chen hanya belajar di universitas selama 1 tahun dan bahkan tidak memiliki ijazah universitas. Bagaimana dia akan berintegrasi ke dalam lingkaran ini ketika dia datang ke Yanjing?" Aula Ye Feng Ye Hao, adik laki-laki dan sepupu Ye Chen, juga bergema saat ini. "Ya, kakek, meskipun Ye Chen berasal dari keluarga Ye, dalam analisis terakhir, dia hanya memiliki hubungan darah dengan keluarga Ye. Yang lain pada dasarnya terkait dengan keluarga Ye, tidak pada tempatnya. Terus terang, dia adalah
Seorang benar-benar orang kelas bawah di depan keluarga Ye. Menurutku kamu seharusnya tidak terlalu berharap padanya, karena semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Ye Zongquan memandang orang-orang yang bersemangat di depannya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa orang-orang ini kurang memahami Ye Chen, dan pada saat yang sama mereka khawatir Ye Chen akan membagi minat mereka saat dia kembali. Jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu untuk membingungkan audisinya. Tapi bagaimana rubah tua seperti dia bisa dipengaruhi oleh orang-orang ini? Hanya 2 orang di keluarga Ye yang mengetahui kemampuan Ye Chen yang sebenarnya. Di antara mereka, Ye Changmin mengetahui beberapa, dan Ye Zongquan mengetahui lebih banyak lagi. Setelah Ye Changmin dipukuli dengan kejam oleh Malan di Jinling terakhir kali dan diculik oleh Xiao Changqian dan Xiao Hailong serta putranya, Ye Chen menceritakan beberapa hal tentang dirinya. Termasuk menyembuhkan Gu Yanzong yang sakit parah, membunuh 8 raja surgawi dari keluarga Wu, dan bahkan membantu keluarga Ito tertawa terakhir dalam kekacauan di Jepang. Selain mengetahui hal ini, Ye Zongquan juga mengetahui bahwa Ye Chen bisa pergi jauh ke Suriah sendirian dan menyelamatkan seorang wanita dari basis oposisi. Dia juga bisa sendirian menangkap dan melemparkan Su Soudao ke Suriah. Ye Zongquan bahkan mengetahui bahwa Ye Chen pergi ke Suriah 2 hari lalu dan membawa Su Soudao kembali selama perang. Terlebih lagi, dalam beberapa hari terakhir ini, terdapat laporan internasional bahwa sebuah organisasi bernama Wanlongdian mengalami kekalahan besar di Suriah. Ye Zongquan secara samar-samar merasa bahwa masalah ini mungkin juga ada hubungannya dengan Ye Chen. Adapun kemampuan Ye Chen bahkan lebih baik dari Zhao Yun yang masuk dan keluar Changbanpo sebanyak 7 kali. Namun, dia tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada orang lain di keluarganya. Alasan dia tidak menyebutkannya adalah karena dia belum mengetahui preferensi Ye Chen. Jika Ye Chen sangat senang dengan prestasinya dan ingin menyelamatkan mukanya, maka dia harus memberitahu keluarganya tentang perbuatannya terlebih dahulu. Keluarga akan kagum dan menyanjungnya dalam segala hal, yang tentu saja akan membuat semua orang bahagia. Tapi Ye Chen adalah orang yang sangat rendah hati. Jika hal-hal tentang Ye Chen diberitahukan kepada semua orang di keluarga Ye, jika Ye Chen memiliki dendam tentang hal itu sebenarnya akan membuatnya menolak keluarga Ye. Adapun Ye Changmin, meskipun dia jelas tahu banyak, alasan mengapa dia tidak memberitahu saudara laki-laki dan perempuannya yang lain adalah karena jauh di lubuk hatinya, dia dengan sengaja ingin seluruh keluarga Ye meremehkan Ye Chen. Ye Changmin belum menceraikan suaminya, dan keluarga suaminya berada dalam kesulitan. Jadi yang paling dia inginkan sekarang adalah mendapatkan bagian dari aset keluarga Ye. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia ingin melihat saudara laki-laki dan anak-anak mereka berkelahi satu sama lain. Jika kelompok orang ini mengetahui kemampuan Ye Chen dan takut pada Ye Chen sejak awal, bagaimana mereka bisa terus melawan Ye Chen? Jika semua orang tidak bertengkar, bagaimana putrinya, yang sudah lama menikah, bisa mendapat bagian kue keluarga Ye? Pada saat ini, Ye Zongquan sudah muak dengan fitnah dari sekelompok orang ini dan berkata dengan sikap dingin, "Oke, saya akan berpura-pura tidak mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengatakan apapun di depanku atau di depan Chener. Omong kosong ini. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padanya." Melihat lelaki tua itu tetap bergeming, Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakek, aku tahu caranya kamu sangat berhutang budi pada Ye Chen di dalam hatimu. Tapi sejujurnya, kamu tidak bisa. Kamu sudah terbiasa dengan Ye Chen." Setelah mengatakan itu, Ye Feng buru-buru menambahkan, dia sudah tidak berada di keluarga Ye selama bertahun-tahun. Bukan hanya dia tidak bersekolah, tapi dia juga kurang memiliki aturan dasar dan pola asuh dalam pekerjaannya. Terakhir kali, bibinya berbaik hati pergi ke Jinling untuk membantunya menyelesaikan masalah pernikahan. Tapi apa yang dia lakukan pada keluargaku, Bibi? Dia menjadikan bibiku sebagai tahanan rumah di kota kumuh di Jinling selama tahun baru. Apakah dia masih memandang orang yang lebih tua dan bawahan? Jika Anda ingin dia kembali ke keluarga Ye, Anda harus memberinya, dia harus mengatur aturan.
Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Changmin dan dengan sengaja berkata, "Bibi, Ye Chen sangat kasar padamu dan tidak menganggapmu sebagai orang yang lebih tua di matanya. Apakah kamu ingin memberinya seperangkat aturan yang baik?" Aturan. Mendengar ini, Ye Changmin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Xiao Feng, tolong jangan katakan itu. Terakhir kali aku pergi ke Jinling, akulah yang melakukan kesalahan. Aku tidak bisa menyalahkan Chen. Karena itu, jika aku yang harus disalahkan, itu juga salahku sendiri karena tidak berpikir dengan hati-hati." Mata Ye Feng hampir jatuh ke tanah. Dia memandang Ye Changmin yang ketakutan dan mengutuk dalam hatinya. Apakah ini masih bibiku yang begitu sombong dan mendominasi sehingga tidak ada seorang pun di Yanjing yang tahu tentang dia? Di masa lalu, dia akan bertarung mati-matian dengan lawannya jika dia telah kehilangan sehelai rambut. Tetapi setelah menderita kerugian yang begitu besar dari Ye Chen, mengapa dia tidak punya ide untuk membalas dendam? Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan enggan, "Bibi, bukankah menurutmu perlakuan Ye Chen terhadapmu adalah terlalu banyak? Apakah kamu tidak marah dengan Ye Chen di dalam hatimu?" Ye Changmin mundur selangkah dan berkata dengan serius, "Tidak, jangan bicara omong kosong." Rahang Ye Feng hampir terjatuh, dan dia melihatnya dengan tercengang. Ye Changmin tidak pernah bermimpi bahwa dia ingin menipunya dan menggunakan metode memprovokasi untuk mengobarkan kembali kemarahan batinnya terhadap Ye Chen. Tetapi siapa sangka bahwa dia akan langsung menyangkalnya 3 kali. Ye Feng secara alami sangat marah saat ini, depresi. Dia buru-buru menatap ayahnya Ye Changkong, berharap Ye Changkong akan berdiri dan berusaha lebih keras. Namun, Ye Zongquan tidak memberinya kesempatan. Saat ini, ekspresi Ye Zongquan jelas tidak senang, dan dia berkata dengan dingin, "Xiao Feng, Ye Chen adalah saudaramu. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang dia di dalam hatimu. Kamu harus bertingkah seperti saudara dan menghiburnya dengan baik, rukun." Setelah mengatakan itu, dia memandang yang lain dan berkata dengan tegas, "Hal yang sama berlaku untukmu." Ye Feng tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan hanya bisa mengangguk dengan marah, "Kakek, aku tahu." Ye Zongquan berkata dengan dingin, "Chener akan tiba lebih dari 1 jam. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk bersiap dan pergi ke bandara untuk menjemput saudaramu secara langsung." "Aku?" Ye Feng bertanya dengan terkejut lihat wajahnya. "Kamu ingin aku menjemputnya di bandara?" "Tentu saja," Ye Zongquan berkata. "Chener berkata di telepon bahwa dia ingin pergi ke keluarga Gu dulu. Tapi dia sudah pergi dari rumah selama bertahun-tahun dan sekarang dia akhirnya kembali. Tentu saja, dia harus datang ke keluarga Ye sesegera mungkin setelah mendarat. Bagaimana dia bisa pergi ke keluarga Gu? Jadi, Anda membawa orang ke sana, sambut dia di bandara dan tawarkan dia kata-kata baik untuk membawanya ke rumah Ye." Ye Feng sangat tidak senang ketika mendengar bahwa dia diminta untuk menjemput Ye Chen. Dia merasa bahwa dia adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Ye. Status cucu tertua sama dengan putra mahkota, dan keturunan lainnya harus memperlakukannya dengan hormat ketika melihatnya. Mengapa dia, putra dan cucu tertua, membiarkan dirinya, putra dan cucu tertua, menjemputnya, setelah dia jauh dari rumah selama bertahun-tahun? Memikirkan hal ini, Ye Feng berkata dengan enggan, "Kakek, Ye Chen akan segera kembali. Saya akan mengatur iring-iringan mobil agar butler Tang mengambil iring-iringan mobil untuk menyambutnya. Bukankah itu cukup megah? Saya tidak perlu juga melakukannya pergi." Ye Zongquan berkata dengan tegas, "Hanya ketika kamu pergi kamu dapat menunjukkan ketulusan keluarga Ye." Ye Feng mengerutkan kening dan berkata, "Ye Chen adalah putra paman keduaku. Bahkan jika dia telah jauh dari rumah selama ini bertahun-tahun, dia masih keluarganya sendiri dan keluarganya sendiri. Tidak perlu terlalu bermusuhan. Bagaimana kita bisa mengungkapkan ketulusan?" Ye Zongquan berkata dengan serius, "Apa yang kamu tahu, Ye?" Chen meninggalkan rumah ketika dia berumur 8 tahun dan sampai sekarang belum kembali secara resmi untuk mengakui leluhurnya. Lagi pula, dia sekarang mereka memperlakukan kita sebagai orang luar. Jadi kita harus membuatnya merasakan ketulusan seluruh keluarga Ye.
agar dia bersedia untuk mengenali leluhurnya dan kembali ke klan. Ye Feng tidak menyangka bahwa Ye Zongquan sangat menghargai Ye Chen, dan dia merasa lebih tidak bahagia di hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengeluh. Dan lelaki tua itu selalu membela Ye Chen. Apakah kamu ingin Ye Chen tetap di keluarga Ye dan saling menjaga dan menyeimbangkan denganku? Sampah yang telah berkeliaran di luar selama 20 tahun layak disebut saudara bagi Ye Feng dan aku. Aku tidak tahu mengapa kakek begitu menghargainya. Apakah karena dia memiliki kontrak pernikahan dengan keluargaku? Saat ini, Ye Feng penuh dengan ketidakpuasan dan amarah. Namun ia tidak berani langsung melanggar keinginan kakeknya. Jadi, ia hanya bisa menahan amarahnya dan setuju sambil berkata, "Baiklah, kakek, saya akan pergi dan bersiap. Sekarang, pergi ke sana. Jemput dia." Ye Zongquan mengangguk sedikit, menatap Ye Hao, putra ketiga Ye Changyun, dan memerintahkan, "Hao Hao, pergilah juga." Bersambung.